Haleluya, puji Tuhan, shalom semuanya. Ah, ya, saudara sebenarnya saya nggak mau khotbah ya, maksudnya saya pengen share saja. Sebenarnya saya pengen Bu C ya, sekalian maksudnya sampaikan pesan itu. Tapi tadi Bu C juga disampaikan. Nanti kalau ada yang teringat boleh ditambahkan ya. Nah, saya tanggapi dulu apa yang tadi Bu C sampaikan. Pertama soal mengenai karakter ya. Nah jadi begini saudara, dulu saya juga pernah belajar tentang karakter-karakter orang, dan semua itu tidak ada yang, artinya tidak ada yang buruk atau tidak ada yang tidak bisa berguna. Semua itu bisa berguna untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi Tuhan menciptakan kita itu dengan berbagai macam karakter. Itu ada memang kekurangan, ada juga kelebihannya. Tetapi kalau di dalam pelayanan nanti semua itu akan terpakai. Nah, saya sharing sedikit aja bagi saudara. Yang manusia itu ada berapa jenis karakter, saudara. Yang pertama itu kategorinya yang namanya kolerik. Nah, kalau kolerik itu, saudara, dia temperamennya itu memang tinggi. Dan orangnya kalau ngomong itu meledak-ledak, saudara. Artinya semangat, tetapi dia juga di sisi lain sisi negatifnya, dia orang yang pemarah, cenderung yang cepat naik darah gitu. Tetapi itu memang sudah bawaannya, dia memang sudah diciptakan. Manusia itu kan diciptakan oleh Elohim itu berbagai macam karakter. Nah, tetapi di dalam waktu kita dipilih oleh Elohim, karakter kita diubah. Sifat kolerik itu yang dibawa dari kita lahir itu kan tidak bisa dirubah, saudara, itu gen ya. Nah, tetapi kolerik atau seorang yang pemarah, seorang yang tegas, seorang yang suka meledak-ledak, ketika dia berjumpa dengan Tuhan, ketika dia mengalami pemulihan dan waktu Tuhan pakai dia bisa seperti tadi Ibu Cai katakan, mungkin penyampaiannya itu kayak Ibu Cai begitu, saya melihat ada koleriknya. Tetapi di sisi positifnya, saudara, orang yang punya sifat kolerik, dia menyampaikan dengan tegas, dengan mungkin suara yang besar. Betul yang tadi Ibu Cai katakan, bukan berarti yang kasar dalam arti itu suka makian atau kata-kata yang gak pantas. Nah, itulah makanya perbedaannya antara orang yang percaya kepada Tuhan dan tidak masalah, saudara, kolerik. Karena saudara Paulus itu juga adalah seorang yang kolerik. Coba saudara, dari mana saya tahu? Sifatnya itu, saudara, dia menyiksa umat-umat Tuhan, betul? Nah, itu kolerik, saudara. Dia itu benar-benar secara lahiriahnya dia itu, bawaannya dia kolerik. Orang yang temperamen sangat tinggi. Waktu dia dijamah oleh Tuhan mengalami perjumpaan, saudara, Paulus menjadi orang yang tetap konsisten dengan koleriknya, tetapi dia meninggalkan semua yang negatif. Saudara bisa tangkap maksud saya ya? Yang tadinya dia menganiaya umat Tuhan, dia menjadi seorang yang sangat berani untuk menyampaikan firman, tegas dan tidak tedeng aling-aling. Tidak ada kompromi, saudara. Itu maksudnya. Jadi ketika seorang yang punya sifat kolerik, orang kolerik itu begini, saudara, itu dia bawaannya suka ya emosian, memang begitu. Ada kayak marah, suka marah mungkin. Nah, ada juga orang yang kalau bicara itu meledak-ledak. Tapi kalau dia berjumpa dengan Tuhan, bukan berarti nanti dia ngomong sudah shalom, saudara. Enggak, saudara, enggak bisa dibuat-buat. Itu akan tetap ada, saudara, tetapi berubah. Mungkin dia tidak lagi mengatakan kata yang sia-sia, tetapi dia tegas menyatakan firman tetapi dengan suara memang yang seperti itu. Makanya kita harus bisa memahami, oh kalau orang ini dia kolerik, dia punya sifat kolerik. Nah, kita harus bisa memahami orang-orang yang demikian diberikan karunia oleh Tuhan menjadi rasul dan nabi. Seorang nabi nggak bisa, saudara, lembek. Kalau Ibu C mau kasih sampaikan pesan Tuhan, dia harus bicara dengan tegas, dengan suara yang keras, dengan otoritas Tuhan. Nah, itu orang-orang yang kolerik rata-rata saya lihat dia punya karunia kenabian dan kerasulan. Karena orang yang menyampaikan nabi, gimana, saudara, kalau dia pemalu, saudara, atau orang yang punya karakter pendiam, nggak mungkin, saudara. Nah, makanya Tuhan pakai orang-orang yang punya sifat kolerik ini
kalau di dunia sekuler mereka akan menjadi bos. Mereka cenderung orang-orang yang memimpin, saudara. Tapi kalau di dalam dunia rohani atau di dalam pelayanan, itu biasanya saudara yang punya sifat kolerik itu Tuhan pakai kayak dia pendoa, intercessor begitu ya, pendoa, terus punya karunia kerasulan, kenabian. Nah, Tuhan pakai orang-orang demikian. Jadi nggak ada yang, artinya nggak ada yang tidak berguna di hadapan Tuhan. Semua berguna. Nah, yang pertama tadi itu kolerik. Yang kedua, jadi sebelum saya kedua, kolerik ini orangnya kan suka marah-marah, susah bercanda, saudara, bawaannya serius, orang yang tegas begitu ya. Nah, kalau yang kedua itu sifatnya manusia itu ada yang sanguin. Sanguin itu sifatnya begini, saudara, dia suka ngomong supel begitu sama semua orang, tetapi dia orang yang cepat moodnya itu bisa berubah-ubah. Kalau tadi sejam lalu dia bisa happy, tiba-tiba dia bisa murung. Nah, orang yang punya karakter sanguin itu dia gampang bergaul, saudara, gampang bergaul dan suka bicara. Orang yang kalau dia ngomong nggak berhenti, nah itu ada sanguin. Karena tiap orang tuh kadang juga ada pencampuran antara dua. Yang saya baca itu ada dua. Ada yang satu, tapi ada juga bisa gabungan antara dia kolerik dengan misalnya sanguin. Nah, jadi kalau yang sanguin ini dia punya tipe yang suka banyak bicara, suka bergaul, nah meledak-ledak, saudara. Ya, terus dia orang yang moodnya itu bisa berubah-berubah. Nah, kalau di dalam cerita firman Tuhan, kita bisa melihat sifat daripada sanguin ini ada pada Rasul Petrus. Ya kan? Rasul Petrus itu seorang yang begitu. Tadinya di Tuhan, saya akan mati bersama dengan engkau. Giliran dia mengalami, saudara, tekanan, langsung tiba-tiba dia agak takut. Jadi orang yang sanguin itu memang seperti itu. Makanya dia bisa, saudara, seorang Petrus yang tidak sekolah, yang hanya nelayan, artinya tidak punya pendidikan teologi, ya, sekali dia berkhotbah, saudara, hanya menyampaikan kitab Yoel, 3.000 orang memberi diri dibaptis. Nah, orang yang punya sifat sanguin ini, saudara, biasanya dia dipakai karunia penginjil, ya, pengkhotbah yang suka ngomong. Kalau ngomong itu nggak berhenti, saudara. Nah, ini orang-orang yang sanguin. Dia berguna, saudara, di dalam pelayanan harus ada orang yang sanguin. Kalau kita semua di sini, saudara, yang nggak ada yang, artinya nggak ada yang suka bicara, maka pertemuan kita, saudara, di kawanan kecil ini akan menjadi sunyi dan senyap. Karena nggak ada orang yang bicara, saudara. Semua saling menunggu. Nanti saya akan bahas yang sifat lainnya, ya. Jadi sanguin ini sangat diperlukan, saudara, di dalam dunia pelayanan, saudara. Ya, kalau di dunia sekuler, benar Pak Haifi, ya, itu sales, jago, saudara. Wah, negosiasinya jago, ya. Kalau di dunia lain juga dia bisa juga pengacara. Tapi kalau di dalam dunia kerohanian, saudara, orang-orang seperti itu sangat dibutuhkan di dalam misi penginjilan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadi kalau kita dalam satu komunitas, kita harus paham, saudara, supaya ketika kita tahu, oh, orangnya kolerik, berarti kita harus menghadapi dia. Jangan kita pasang juga, kalau dia kolerik, kita jangan juga ngambil sikap yang keras, kayak orang suami istri begitu, ya. Kalau suaminya kolerik, itu kalau dapat istrinya kolerik, itu gawat, saudara. Karena keras dan keras, nggak ada yang mau ngalah, saudara. Jadi paling bagus itu kalau suami kolerik dia dapat istri yang agak pendiam, atau sebaliknya gitu. Kalau suaminya pendiam, istrinya yang mesti agak bawel sedikit, cerewet. Kalau dua-duanya cerewet, saudara, waduh, pusing, nggak tahu mau dengar yang mana. Nah, jadi sifat sanguin ini sangat diperlukan di dalam juga pelayanan, ya. Lalu ada yang sifatnya satu lagi, itu melankolis perfeksionis. Nah, orang-orang yang demikian, mereka ini yang seperti kalau dalam firman itu Yohanes muridnya Tuhan, maksudnya dia sangat mellow. Saudara lihat seorang yang dekat dengan Yeshua, dia selalu menaruh kepalanya, saudara, di dadanya Yeshua. Seorang yang sangat mudah tersentuh. Nah, orang yang melankolis itu mereka orang yang gampang ditouch
gampang disentuh, saudara. Itu bisa apa ya, kalau dia orang yang perasa, sensitif. Jadi kalau orang ngomong dia bisa apa ya kayak bisa yang sudah diomongin 1 bulan 1 tahun lalu dia masih ingat, saudara. Nah, buruknya orang seperti ini dia bisa jadi pendendam, saudara. Jadi pendendam. Nah, tapi kalau dia dijamah oleh Tuhan, maka dia akan menjadi seorang yang perfect di dalam satu pekerjaan Tuhan. Orang yang melayani Tuhan dengan segenap hatinya. Karena segala orang yang melankolis ini dia cenderung perfect, saudara. Kalau ada hal-hal yang dia rasa tidak sesuai dengan kebenaran, dia nggak bisa terima. Karena orangnya cenderung mau yang sempurna. Nah, di dalam pelayanan, saudara, kita perlu orang-orang yang demikian. Jadi kalau kita lihat saudara kita dia suka perfeksionis, saudara kita harus memahami, oh itulah kesatuan di dalam tubuh Yeshua HaMashiach. Kita harus bisa mengerti saudara teman atau saudara kita yang punya karakter seperti ini. Karena Tuhan mencatat, firman Tuhan maksudnya mencatat ya, bahwa saudara Tuhan memberikan kita di dalam firman Tuhan kalau nggak salah di Korintus itu ya, tentang tubuh Kristus, tubuh HaMashiach. Ya, tangan, ada yang punya bagian tangan, kaki, mata, kepala, saudara itu punya fungsi masing-masing. Nah, jadi yang melankolis ini dia dibutuhkan juga, saudara, untuk dalam satu pelayanan. Jadi kalau kita lihat, oh ada orang yang melankolis, orang yang perfeksionis, seperti Yohanes, saudara lihat orang-orang demikian dia bisa menangkap isi hati Tuhan dengan cepat, saudara. Makanya Rasul Yohanes yang mendapatkan revelation, pewahyuan. Karena dia orang yang sangat dekat, sangat intim dengan Tuhan, sangat mudah tersentuh hatinya. Bahkan kalau di dalam kitab suci dicatat, seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, Daud. Nah, Daud itu melankolis, saudara. Coba lihat, baca aja saudara Mazmur-mazmurnya, ya kan? Semua mellow. Nah, orang-orang yang melankolis, saudara, dia gampang untuk dijamah. Ya, orang-orang yang melankolis ini memang sangat diperlukan juga dalam satu pelayanan. Jadi kalau kita melihat ada saudara kita yang sifatnya melankolis, ya kita harus memahami, saudara. Seperti tadi Ibu Cai katakan ya, kalau kita lihat dia, oh dia kolerik, Tuhan pakai dia untuk memang tegas. Yang penting kita, kalau kita bertobat pasti kita akan tanggalkan yang sifat buruknya. Karena yang sisi baiknya, yang positifnya itu akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu, orang-orang yang perfeksionis, melankolis ini mereka harus ada dalam pelayanan supaya satu pelayanan itu benar-benar saudara bisa membawa orang kepada kesempurnaan. Karena kalau nggak ada orang-orang yang melankolis, perfeksionis, saudara, maka kita akan membangun satu ministry pelayanan atau satu tubuh Kristus begitu, saudara, dengan mungkin hanya ya sekedarnya saja, tidak punya satu target yang mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Itu orang melankolis. Makanya sangat diperlukan juga dalam pelayanan. Nah, terus yang terakhir itu adalah plekmatis. Orang plekmatis itu cenderung dia banyak diam, saudara. Banyak diam. Jadi dia diam, tapi dia lebih suka bekerja di belakang layar. Begitu. Jadi dia nggak mau banyak ngomong. Dia nggak mau jadi pemimpin, yang penting pokoknya saya ya lakukan bagian saya aja deh. Dan orang plekmatis itu kebanyakan dia suka penyendiri dan pendiam. Nah, itu juga ya perlu juga, saudara, di dalam pelayanan juga perlu orang-orang yang demikian. Ya kan? Perlu orang-orang yang artinya tidak banyak berbicara, tetapi dia itu melakukan. Nah, orang-orang plekmatis itu seperti itu, saudara. Mereka nggak banyak bicara, mereka nggak banyak ngomong, tapi apa yang disampaikan dia bisa lakukan tanpa harus ada orang lihat dia. Jadi dia bekerja kayak di belakang layar. Nah, dari 4 sifat ini, saudara, setiap manusia itu kadang mempunyai ada gabungan 1 atau 2 percampuran. Jadi apa yang tadi saya sampaikan, saudara, itu mungkin pasti saudara bisa tangkap saya ini seperti apa ya orangnya. Nah, orang-orang yang punya karakter seperti apa ya. Nah, jadi di dalam kawanan kecil ini saya rindu saudara semua, kita semua bisa saling mengenal. Oh, si A ini dia sifatnya plekmatis. Oh, orangnya kolerik, orangnya sanguin, orangnya melankolis. Nah, supaya kita bisa apa, saudara? Bisa menerima satu dengan yang lain. Waktu dia sampaikan, oh iya memang karena
dia seorang yang kolerik, maka penyampaiannya benar harus tegas. Seperti tadi kata Ibu Ceya, bukan berarti dia kasar, no. Jadi Tuhan memang sudah menciptakan setiap orang itu dengan sifat karakternya masing-masing. Makanya di dalam satu tubuh Kristus kita nggak bisa kok dia ngomongnya seperti itu ya, seperti kayak kasar. Kasar kan beda saudara dengan tegas ya. Kalau kasar itu selain mungkin penyampaiannya kurang enak, ada kata-kata juga yang mungkin yang nggak berkenan, nggak bagus. Tapi kalau tegas itu dia bukan berbicara satu yang kotor atau yang kasar, tetapi dia menyampaikan dengan tegas, walaupun mungkin dengan nada yang tinggi begitu saudara. Ada orang-orang seperti itu. Nah, jadi kalau kita bisa memahami ini, maka kita akan punya yang namanya chemistry dalam satu kesatuan tubuh Hamasia, supaya kita bisa saling menerima satu dengan yang lain, supaya tidak ada pikiran-pikiran negatif. Kalau dia Tuhan pakai secara kolerik, saudara harus berdoa, Tuhan saya apa? Kalau saya flekmatis, oh berarti Tuhan akan kasih bagian kita seperti apa. Makanya kan di kitab suci itu ada, Tuhan memberikan ada karunia rasul, nabi, gembala. Rasul, nabi, gembala, penginjil, dan guru. Ada 5 jawatan di dalam gereja mula-mula. Ada rasul, nabi, gembala, guru, dan satunya pengajar saudara ya. Jadi ada 5. Nah ini semua diperlukan untuk membangun satu bangunan rohani, yaitu saudara dan saya yang akan menjadi Yerusalem baru di kota yang kudus. Yerusalem baru nanti kan kita sudah pernah dengar firman-Nya tentang bangunan-bangunan batu-batu yang hidup. Itulah kita saudara, dibangun dari dasar itu. Jadi ketika kita bisa memahami seseorang dengan sifat karakter yang berbeda, kita bisa terima, oh ya pemakaian Tuhan dia kepada dia itu memang lain dengan saya. Tetapi itu untuk membangun satu tubuh Kristus. Ya. Jadi saudara lihat, rasul-rasul juga punya karakter yang beda-beda. Tapi apakah mereka saling bermusuhan? Kan tidak, saudara. Yohanes beda dengan Paulus, beda dengan Yakobus, beda dengan Petrus. Nah, demikian juga saudara dan saya. Oke, puji Tuhan. Jadi itu yang mengenai sifat ya dan karakter, supaya kita bisa memahami tentang kesatuan tubuh Hamasia untuk kita menghadapi nanti hari-hari ke depan, supaya kita saling memperlengkapi satu dengan yang lain. Nah, saudara, saya dapat satu ayat ya. Kan waktu itu kan ada orang yang pernah bertanya begini, Pak, kenapa orang yang tidak mengenal nama Yahweh dia melakukan mujizat, tetapi dia pakai nama lama, kenapa mujizat terjadi? Saya dapat satu ayat saudara, mari sama-sama kita lihat di dalam Yesaya 45 ayat yang ke-6. Yesaya 45 ayat 6. Saya baca versi ILT 3 buat saudara ya. Yesaya 45 ayat yang ke-5. 5 sampai 6 ya. Demikianlah firman Elohim, Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain selain aku. Tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenalku. Jadi Tuhan itu saudara memperlengkapi hamba-hambanya sekalipun mereka tidak mengenal dia. Makanya kalau kita lihat orang yang tidak memanggil nama Tuhan yang benar, mujizat bisa terjadi saudara. Ya, di ayat 6 di sini dikatakan supaya mereka dapat mengetahui dari timur sampai ke barat bahwa selain aku tidak ada yang lain. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Nah, jadi sekalipun mereka mungkin belum mengenal nama Tuhan dengan benar, saudara, Tuhan memperlengkapi mereka. Makanya ketika pewahyuan tentang nama Tuhan itu disingkapkan, kita akan semakin bisa lebih mengerti dan kita semakin mengetahui siapa yang kita sembah. Kalau dahulu mungkin saudara tidak tahu, sekarang kita sudah tahu. Dan akan lebih dahsyat lagi ketika kita sudah tahu, kita memanggil nama Tuhan dengan benar. Seperti yang pernah saya sampaikan tentang kara, saudara ya.
Nah, jadi ini yang Tuhan mau saudara kita memahami ya, bahwa di akhir zaman memang banyak orang belum dibukakan tentang nama Tuhan. Tetapi kenapa mujizat itu masih terjadi sampai hari ini? Karena memang Tuhan sendiri yang sudah berkata seperti itu, saudara. Tetapi akan ada waktunya di mana satu ketika, saudara, Tuhan itu akan menyatakan tentang pemulihan segala sesuatu, dan nama Tuhan nanti di situ, saudara, akan dinyatakan sehingga setiap orang, saudara, yang menyucikan dirinya, perkataan mulut bibirnya, mereka akan bisa mengenal nama Tuhan dengan benar, lalu mereka akan kara berseru kepada nama yang benar itu. Nah, saudara, hari ini mungkin banyak kalau kita lihat orang-orang yang masih menolak nama Tuhan. Satu ketika Tuhan akan menunjukkan ya, membukakan kepada mereka, maka kita semua yang tadinya mungkin berseberangan, saudara, oleh karena perbedaan tentang nama Tuhan, ketika kita mulai mengerti, saudara, maka Tuhan akan membukakan satu pengertian di dalam hidup mungkin hamba-hamba Tuhan yang belum memanggil nama Tuhan dengan benar. Nanti mereka akan bahu-membahu bersama-sama dengan saudara dan saya untuk bekerja melayani Dia. Itu ada di dalam Sefanya 3 ayat 9. Saya baca buat saudara ya. Sefanya 3 ayat yang ke-9. Saya bacakan buat saudara ya. Tetapi sesudah itu, aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Jadi Tuhan katakan, saudara, aku akan mengembalikan kepada bangsa-bangsa yang tadinya notabene-nya mereka tidak mengenal nama Tuhan. Supaya apa, saudara? Bibirnya dibersihkan, yang tadinya mungkin menghujat nama Tuhan, yang tadinya mungkin menentang nama Tuhan. Nah, satu ketika, saudara, Tuhan akan kembalikan kepada bangsa-bangsa bibir yang dibersihkan, supaya mereka semua apa? Memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Jadi dengan firman ini saya dapat pengertian, saudara, kita harus doakan hamba-hamba Tuhan yang saat ini mereka menolak tanda, tapi mereka belum mengenal nama itu. Karena janji firman Tuhan ini akan digenapi, saudara, kalau mereka, saudara, dibersihkan dari bibir yang jahat, yang menghujat nama Tuhan, yang menolak mungkin, saudara ya. Satu ketika Tuhan membersihkan ya bibir bangsa-bangsa ini, saudara, termasuk hamba-hamba Tuhan yang menolak nama Tuhan, maka saudara, mereka semua akan berseru, mereka akan memanggil kepada nama Yahweh untuk melayaninya dengan bahu-membahu. Jadi kalau hari ini mungkin banyak di luar sana yang belum menerima, nggak apa-apa, saudara. Tuhan perlengkapi mereka seperti ayat tadi. Tetapi ketika satu waktu nanti Tuhan akan bersihkan, kita akan melihat penggenapan janji ini, saudara. Yang dahulu mereka tidak menerima, mereka akan menerima. Saya kaget, saudara. Ada seorang pendeta, tadi saya waktu sebelum mulai ibadah, saya tahu pendeta ini sangat terkenal. Dia karena baru videonya diupload 1 jam, waktu saya lihat itu 1 jam yang lalu ya. Pendeta ini sangat terkenal, saudara. Dia itu sebenarnya menolak nama Tuhan. Yang saya ikutin dari video-video dia ya, yang saya pernah lihat potongan-potongan dia khotbah, kayaknya penentang keras nama Tuhan, dan dia tidak percaya soal nama Yahweh. Menurut dia ya seperti yang tertulis di dalam kitab yang sekarang kita tahu itu aja katanya. Walaupun dia tahu memang istilah kata Tuhan itu diterjemahkan dari Yahweh, tapi dia tidak percaya kalau itu disebutkan dengan Yahweh. Nah, waktu saya lihat video itu saya kaget, saudara, karena ternyata dia yang tadinya begitu menolak, loh, kok dia sendiri yang terangkan, saudara, bahwa nama, kalau kita membaca kata firman Tuhan, ada tulisan Tuhan itu huruf besar, semua tulisannya itu diterjemahkan dari kata YHWH, Yod-He, Vav-He. Nah, YHWH itu karena semuanya huruf mati, maka huruf mati itu kan tadi kan Ibu Sofi sudah kirim ya, saudara sudah lihat di koran Israel itu semuanya huruf mati, tapi bukan berarti tidak bisa disebut. Jadi dia sendiri yang bilang YHWH itu memang disebutnya Yahweh. Seperti haleluya, HLLLYH, shalom ya, ada sebutannya. Nah, jadi dari sini saya bisa menangkap, oh,
pemulihan tentang nama Tuhan itu sedang terjadi di gereja-gereja. Nah, saya melihat saudara, ini sudah semakin semakin kita akan mendekati akhir zaman, maka pemulihan segala sesuatu itu akan segera terjadi, termasuk nama Tuhan, sehingga kita akan menggenapi Sefanya 3 ayat 9 ini saudara. Bahu membahu untuk melayani Tuhan yang sama, yaitu Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Amin saudara. Ya, doakan saja rekan kita, teman kita yang belum menerima, gak apa-apa, karena memang Tuhan juga perlengkapi mereka sekalipun mereka belum kenal namanya. Tetapi satu ketika saudara, Sefanya 3 ayat 9 digenapi, sebelum masa-masa yang akan kita lalui saudara di depan ini kan saya lihat semakin berat. 4 Juli ini dolar digital akan segera diluncurkan di Amerika saudara ya. Lalu Surabaya sudah akan memulai dengan KTP digital. Saudara, sebenarnya saya lagi berdoa. Kami di persekutuan kami itu sedang berdoa untuk memang kami mempersiapkan diri untuk masa-masa kesukaran pangan, bahan makanan. Seperti tadi yang Ibu Cey sampaikan ya, tentang kuda hitam itu. Jadi kalau saya boleh saran bagi saudara yang mungkin berdekatan, ya mungkin kalau ada lahan kosong, saudara mulai pergunakan sebaik-baiknya untuk menanam apalah yang bisa kita tanam. Bisa pergunakan mungkin hanya di polybag atau di ada space kosong ya di rumah ataupun di mana, itu saudara pergunakan sebaik-baiknya, karena memang di masa akan datang saudara, itu kesulitan bahan pangan itu akan memang terjadi. Itu akan terjadi saudara. Saya juga mendapatkan pesan yang sama sebenarnya ya, tentang masa kesukaran makanan ini saudara. Jadi kita harus mempersiapkan diri sungguh-sungguh. Kalau sampai dolar digital itu sudah dikeluarkan dan Indonesia akan masuk di dalam identitas digital dan semua transaksi perbankan itu akan terkoneksi dengan ID digital, maka saudara, sudah sangat dapat dipastikan orang-orang yang tidak menerima tanda itu tidak dapat bertransaksi secara digital. Nah, sedangkan kalau saudara menarik, kalau saudara punya uang yang banyak, mungkin deposito atau apa, kita nggak bisa tarik dalam jumlah yang besar, karena nanti ada ketentuan, syarat dan ketentuan akan berlaku. Bahkan di Amerika kalau nggak salah nanti akan dibatasi. Kalau saudara kan sudah lihat videonya ya, yang hanya maksimal $1,000 kalau nggak salah uang cash yang bisa ditarik. Nah, kalau sudah sampai di masa itu, saudara, sudah dipastikan orang-orang yang tidak terima tanda itu akan kesulitan untuk bertransaksi. Jadi jangan saudara berpikir transaksinya secara uang cash. Kalau itu terjadi saudara, maka tidak ada lagi transaksi secara cash. Semua akan serba digital. Bagaimana dengan kita yang tidak menerima tanda? Nah, jadi mari saudara ya, selain kita mempersiapkan iman kita sungguh-sungguh, kita juga harus mulai mempersiapkan ke depan saudara, apa yang harus kita lakukan. Berdoa, kalau Tuhan taruh sesuatu saudara harus bertindak, maka lakukan saudara ya, dari hal-hal yang kecil yang mungkin Tuhan suruh. Jadi dari semua pernyataan yang tadi disampaikan oleh Ibu Cey, kita doakan saudara ya, satu yang terjadi di Jogja kemarin, nanti yang lain akan menyusul. Kita akan lihat saja saudara ya, kapan itu terjadi. Dan saya sih berdoa saudara, supaya sebelum semua itu terjadi, saudara dan saya itu sudah siap. Harus siap meninggalkan segala sesuatu. Harus siap benar-benar saudara menghadapi masa-masa yang tersulit. Karena saya lihat saudara, banyak gereja tidak akan siap karena pengertian tentang pretribulasi ini, yang sungguh-sungguh membuat banyak orang terlena saudara. Mereka berpikir nanti kok antikris datang itu setelah pengangkatan gereja terjadi. Nah, ini pengajaran yang sudah mungkin saudara sudah dengar dari sudah lama. Nah, itu begitu itu terjadi saudara, semua orang akan kaget. Ya, ternyata dia akan menunjukkan dirinya seperti yang ditulis dalam kitab Daniel.
Dan kita akan melewati masa-masa itu. Terus saya tutup lagi dengan ada satu hamba Tuhan tadi juga saya sempat lihat ya. Dia membahas tentang peranan Bapa Yahweh di dalam rapture. Saudara, kenapa penting kita mengerti tentang mengenal Bapa Yahweh ini dengan benar, supaya kita memanggil dengan benar? Karena peranan penting Bapa Yahweh itu di dalam rapture itu sangat itu peranannya sangat penting di situ. Karena begini, saya teringat ayat dikatakan begini, waktu dan saatnya itu tidak ada yang tahu. Anak tidak tahu, malaikat di sorga tidak tahu. Yang tahu hanya siapa, saudara? Bapa, betul? Berarti siapa yang memberikan komando untuk Yeshua menjemput umatnya? Kalau menurut berdasarkan ayat itu, kalau hanya Bapa yang tahu, berarti siapa yang tekan tombolnya untuk Yeshua segera turun? Bapa, ya kan? Yeshua hanya menuruti perkataan Bapa. Jadi dalam ayat itu saya bayangkan Tuhan hanya menunggu. Yeshua akan menunggu kalau Bapa bilang turun sekarang waktunya, maka dia akan segera turun. Dan itu akan ditandai dengan sangkakala demi sangkakala. Jadi sangkakala yang ditulis dalam 1 Tesalonika 4, sangkakala terakhir itu, saudara, kalau dikatakan terakhir, berarti saudara ada nggak sangkakala sebelum itu? Ada? Halo? Kalau saudara baca sangkakala terakhir pada waktu penghulu malaikat meniup sangkakala terakhir, berarti kalau saudara baca ayat itu, ada nggak sangkakala sebelum itu? Kalau dikatakan sangkakala terakhir, berarti ada sangkakala sebelum itu, betul nggak, saudara? Nah, jadi sangkakala sebelum sangkakala terakhir itu ada peringatan-peringatan Tuhan, sangkakala sebelum dari sangkakala terakhir. Itulah yang kita pelajari di dalam kitab Wahyu. Waktu sangkakala pertama ditiup, sangkakala kedua ditiup, 3, 4, 5, 6 itu sebenarnya peringatan supaya umat Tuhan bersiap. Lalu ketika sangkakala terakhir ditiup, sangkakala ketujuh, maka rapture akan terjadi. Jadi kalau kita sudah lihat nanti sangkakala pertama, dan seperti Ibu Mariana bilang, wah Pak, kalau dia sangkakalanya durasinya 5 bulan, waduh, saya bukan menetapkan, saudara ya, tapi andai katanya setiap sangkakala itu 5 bulan, seperti yang di sangkakala 5 itu 5 bulan jaraknya, maka 3,5 tahun kalau 7 sangkakala itu. Nah, jadi kita harus persiapkan diri sungguh-sungguh. Peranan Bapa Yahweh itu sangat-sangat penting di dalam rapture. Jadi kita harus mengenal Bapa dengan benar, karena Tuhan Yeshua itu hanya menunggu komando Bapa. Bapa yang tahu, dikatakan anak tidak tahu, malaikat surga pun tidak tahu. Jadi yang memerintahkan itu Bapa. Yeshua tinggal turun, saudara, melakukan apa yang Bapa perintahkan, seperti waktu kedatangan yang pertama. Dia hanya melakukan kehendak Bapa, demikian juga di rapture, dia hanya melakukan apa yang Bapa perintahkan. Nah, jadi di sini kita harus mengerti kenapa kita harus mengenal Bapa itu dengan benar. Dan doa saya supaya kita semua bisa mengenal Bapa dengan benar, sehingga juga kita bisa memberitahu atau mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang-orang yang bertanya kepada kita mengenai iman kita soal nama Tuhan, sehingga mereka bisa mengetahui dan mengenal nama Bapa. Dan Sefanya 3 ayat 9 tadi boleh dapat digenapi. Kita akan bahu-membahu melayani Bapa yang sama, yaitu Bapa Yahweh yang kudus. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Oke, karena kita malam hari ini lebih banyak kepada kesaksian dan sharing, mungkin Pak Semi waktu itu mau sampaikan sesuatu, Pak? Atau mungkin ini saya langsung, saudara, karena kita banyakkan kesaksian dan sharing ya. Jadi kita nggak akan tutup dulu. Jadi kita akan memang full untuk lanjut kesaksian. Kalau sudah tidak ada, baru kita tutup ibadahnya. Ya, karena kita akan banyak kesaksian dan sharing. Silakan, mungkin Pak Semi waktu itu mungkin bilang mau sampaikan sesuatu hari Minggu, Pak. Saya persilakan.